semua, kami dari kelompok 4, kelas RPLD 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali akan mempresentasikan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Erlin Cayani Putri, nomor absen 16. Saya Sri Silviani, absen 33. Perkenalkan, nama saya Anggita Puspita Dewi, absen 34. Baik, perkenalkan, nama saya Gilu Pukoigi Merani, absen 36. Dimulai dari pendahuluan PSAK 55 dengan tujuan untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Dilanjutkan dengan ruang lingkup serta definisi mengenai derivatif, 4 kategori instrumen keuangan, kontrak jaminan keuangan, terkait pengakuan dan pengukuran, serta terkait akuntansi lindung nilai. Selanjutnya dengan derivatif melekat, yaitu suatu komponen dari instrumen campuran yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengakuan dan penghentian pengakuan. Entitas mengakui aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan jika entitas menjadi salah satu pihak dalam kontrak instrumen tersebut. Penghentian aset keuangan diterapkan jika memenuhi salah satu kriteria, yaitu yang pertama, bagian tersebut terdiri atas arus kas dari aset keuangan yang diidentifikasi spesifik. Yang kedua, bagian tersebut terdiri dari bagian proporsional atas arus kas aset keuangan. Selanjutnya, entitas menghentikan aset keuangan jika yang pertama, hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan penghentiannya telah memenuhi kriteria. Pembelian atau penjualan aset keuangan reguler diakui dan dihentikan menggunakan salah satu akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Penghentian pengakuan liabilitas dari laporan posisi keuangan jika liabilitas telah berakhir. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar. Untuk tujuan pengukuran selanjutnya aset keuangan setelah pengakuan awal, pernyataan ini mengklasifikasikan aset keuangan dalam 4 kategori, sesuai yang ada pada slide. Setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Entitas tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal. Untuk keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang bukan bagian dari lindung nilai diakui sebagai yang pertama, diakui dalam laba rugi, dan yang kedua, diakui dalam penghasilan komprehensif. Selanjutnya, jika terdapat bukti objektif bahwa kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, maka entitas menerapkan objek keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, biaya perolehan, dan diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lindung nilai merupakan suatu strategi perusahaan dalam mengurangi risiko atas exposure investasi yang dilakukan perusahaan. Adapun kualifikasi dari instrumen lindung nilai yang pertama yaitu memiliki kerugian potensial, yang kedua dimiliki hingga jatuh tempo, dan yang ketiga yaitu instrumen ekuitas yang tidak memenuhi kuotasi pasar. Jadi apa sih contoh dari item yang dapat dilindungi nilai, yaitu berupa aset, liabilitas, komitmen pasti, ataupun transaksi yang dapat menimbulkan kerugian potensial bagi perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lindung nilai, terdiri dari 3, yaitu pertama ada lindung nilai atas nilai wajar, yaitu dilakukan atas aset maupun liabilitas yang telah diakui dan dapat mempengaruhi kerugian potensial akibat perubahan nilai wajar dan mempengaruhi laba rugi. Yang kedua yaitu ada lindung nilai atas variabilitas arus kas, dan yang terakhir ada lindung nilai atas investasi neto di luar operasi perusahaan di luar negeri sesuai dengan PSAK 10. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, kami dari kelompok 4, kelas 5B di 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah Aniswari Dewi, Arisa Putra, Liliana Sativa Sandi. Tanpa membuang waktu, presentasi akan kami mulai. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Dewo Bagus Madi Arisa Putra,
Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai PSAK 55 tentang akuntansi, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Pengaturan PSAK 55 mencakup yang pertama tujuan, ruang lingkup, definisi, kemudian yang kedua variatif melekat, yang ketiga pengakuan dan penghentian pengakuan, yang keempat pengukuran, kemudian yang terakhir lindung nilai, nilai wajar, arus kas, dan investasi NITU. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Ruang lingkup diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali untuk yang di bawah ini. Derivatif, instrumen keuangan atau kontrak lain dengan karakteristik antara lain yang pertama nilai berubah akibat dari perubahan variabel yang mendasari. Yang kedua tanpa diinvestasi awal NITU atau nilainya lebih kecil dari nilai kontrak sejenis yang memberi pengaruh yang sama terhadap perubahan faktor pasar, kemudian diselesaikan pada tanggal tertentu pada masa mendatang. Adapun pengertian dari derivatif melekat dapat dibaca seperti yang di bawah ini. Kemudian, klasifikasi instrumen keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Lihat pada paragraf 38 yang berkaitan dengan pemberian aset keuangan yang lazim atau reguler. Kemudian, penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Pengakuan dan penghentian pengakuan hanya dapat dilakukan jika entitas memenuhi ketentuan sebagai berikut. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan terjadinya penghentian dan pengakuan aset keuangan. Penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan atau bagian dari kewajiban keuangan dari neracanya jika dan hanya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Pertukaran di antara peminjam dan pemberi pinjaman yang saat ini ada di atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Demikian juga modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang saat ini ada atau bagian dari kewajiban keuangan tersebut dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Syarat-syarat yang digunakan berbeda secara substansial apabila nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan syarat-syarat didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari kewajiban keuangan semula. Baik, saya Yandi Suwari akan melanjutkan presentasi. Dimulai dari pengukuran awal. Instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar, ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Harga pasar atas aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran. Dan untuk aset yang akan dibeli atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan. Pengukuran instrumen keuangan sebesar nilai amortisasi, premium, dan diskon di amortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang menyamakan antara nilai awal aset dengan nilai kini dari pembayaran yang diterima di masa mendatang. Nilai awal aset keuangan termasuk biaya transaksi dan biaya lain terkait dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan. Suku bunga efektif tidak selalu sama dengan suku bunga yang ditetapkan. Selanjutnya, ada transfer atau reklasifikasi. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai reklasifikasi dari masing-masing klasifikasi aset atau liabilitas yang diakui dalam PSAK 55. Yakni utang dan piutang, nilai wajar melalui laba rugi, tersedia untuk dijual, dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Selanjutnya, setelah pengakuan dan pengukuran awal, maka diperlukan juga pengukuran selanjutnya. Dalam tabel ini dijabarkan mengenai pengukuran selanjutnya atas 4 klasifikasi yang sebelumnya telah saya jelaskan. Selanjutnya, ketentuan umum penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila nilai tersetor atau biaya perolehan diamortisasi lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Evaluasi atas apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai harus dilakukan pada setiap tanggal neraca. Dan, bila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka harus dilakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan mengakui kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, penurunan nilai aset keuangan yang dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, yakni meliputi investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman yang diberikan dan piutang, yang terdiri dari aset individual yang signifikan serta penilaian kelompok. Selanjutnya, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa, dan kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya, penurunan nilai kolektif aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, meliputi kelompok aset keuangan sejenis yang tidak signifikan secara individual dan aset keuangan yang signifikan secara individual yang tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual. Selanjutnya, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.
Dan jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai kesehatan aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Dan jumlah pemulihan aset keuangan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Selanjutnya, penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual. Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan dapat dibuktikan dengan bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Dan jika pada periode berikutnya nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi. Saya Melena Silvasada akan menunjukkan presentasi mengerti lindung nilai. Komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk pertukaran sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal-tanggal tertentu di masa depan. Perakhiran transaksi adalah transaksi di masa depan yang belum mengikat namun sudah diantisipasi. Instrumen lindung nilai terdapat dua, yaitu derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan non derivatif atau liabilitas keuangan non derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai. Item yang dilindungi nilai adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, perkiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada operasi di luar negeri yang menyebabkan entitas menghadapi resiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan dan diterapkan sebagai item yang dilindung nilai. Efektivitas lindung nilai sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang diatribusikan pada risiko yang akan lindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Berikut ini perlakuan lindung nilai akuntansi dan tujuannya. Instrumen lindung nilai dijelaskan pada paragraf 93 sampai 111. Pada umumnya terdapat satu ukuran nilai wajar untuk instrumen lindung nilai secara keseluruhan dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam nilai wajar saling terkait. Satu instrumen lindung nilai dapat ditetapkan sebagai lindung nilai atas lebih dari satu jenis risiko sepanjang risiko yang dilindung nilai dapat diidentifikasi secara jelas. Efektivitasan dari lindung nilai dapat dibuktikan dan dimungkinkan untuk memastikan bahwa terdapat penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan posisi risiko yang berbeda. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai hanya instrumen yang melibatkan pihak eksternal. Item yang dilindung nilai yaitu aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, investasi neto pada operasi di luar negeri, dan juga dapat berupa individual item, sekelompok, atau bagian dari portofolio. Berikut ini perbedaan fair value hedge dan cash flow hedge. Nilai lindung nilai atas nilai wajar, yaitu suatu lindung nilai terhadap exposure, perubahan nilai wajar atau aset atau kewajiban yang telah diakui, komitmen pasti yang belum diakui atau sebagian yang telah diidentifikasi dari aset, kewajiban atau komitmen pasti tersebut yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Berikut ini perlakuan dan pengakuan keuntungan atau kerugian lindung nilai atas nilai wajar. Yang selanjutnya itu jenis lindung nilai atas arus kas, yaitu suatu lindung nilai terdapat exposure variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui, atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Berikut ini pengakuan dan perlakuan jenis lindung nilai atas arus kas. Selanjutnya itu lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri, hampir sama seperti lindung nilai arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Thalia. Saya Intan. Dan saya Dian. Kami akan menjelaskan PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Yang akan dibahas dalam PSAK ini adalah tujuan dan ruang lingkup, derivatif melekat, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran dan lindung nilai. Tujuan dari PSAK 55 adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50, sedangkan untuk persyaratan pengungkapan diatur dalam PSAK 60.
PSAK ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lainnya, atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Selanjutnya, derivatif melekat merupakan komponen instrumen campuran atau kombinasi. Berikut ini adalah kategori yang mengharuskan derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif. Dan jika derivatif melekat dipisahkan, maka kontrak utamanya harus dicatat berdasarkan pernyataan ini. Jika kontrak utamanya merupakan instrumen keuangan. Namun, jika kontrak utamanya bukan merupakan instrumen keuangan, maka harus dicatat berdasarkan pernyataan lain yang sesuai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengakuan dan penghentian pengakuan. Pada pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Selanjutnya, pada penghentian pengakuan aset keuangan, mengatur tentang pengalihan yang diakui sebagai penghentian pengakuan, pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan, keterlibatan berkelanjutan atas aset alihan, dan keseluruhan pengalihan. Lalu untuk pembelian atau penjualan aset keuangan reguler, diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Selanjutnya untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan, entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangannya jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir. Kemudian ada pengukuran. Pada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya aset keuangan, entitas mengukur aset keuangan termasuk derivatif yang diakui sebagai aset pada nilai wajarnya tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul pada penjualan atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada reklasifikasi, berikut ini merupakan penjelasan singkatnya. Lalu untuk keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui sebagai berikut. Selanjutnya, pada penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan, mengatur tentang aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Baik, untuk bagian yang terakhir dari PSAK 55 tentang instrumen keuangan pada pengakuan dan pengukuran adalah lindung nilai. Terdapat instrumen lindung nilai yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai dan penetapan instrumen lindung nilai. Kemudian untuk item yang dilindungi nilai, terdapat item yang memenuhi kualifikasi dilindungi nilai yang berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perakiraan transaksi yang mungkin besar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan luar negeri. Selanjutnya, penetapan item keuangan sebagai item yang dilindungi nilai yang berupa aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka aset tersebut merupakan item yang dilindungi nilai terhadap risiko yang berkaitan sebagian dengan arus kas sepanjang efektivitas lindung nilai dapat diukur. Selanjutnya, terdapat penetapan item non-keuangan sebagai item yang dilindungi nilai dan penetapan kelompok item sebagai item yang dilindungi nilai. Dan yang terakhir ada akuntansi lindung nilai dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan yang ketiga, lindung nilai atas investasi neto. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai PSAK 55, yaitu instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya absen 15 Ida Ayu Putuju Tisna Garbania, absen 20 Iko Totroni Setiawan Sutapa, dan absen 28 Niputu Eka Satyasari. Yang pertama, tujuan. Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Yang kedua, ruang lingkup.
Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk sebagai berikut ini. Definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan atau financial instrument adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan atau financial asset entitas dan liabilitas keuangan atau financial liability atau instrumen ekuitas atau equity instrument entitas lain. Derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. Akuntansi derivatif yaitu dicatat dalam neraca sebagai aset atau kewajiban pada nilai wajar dan perubahan atas nilai derivatif dicatat melalui laporan laba rugi kecuali qualified cash flow atau net investment hedge. Klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang ketiga ada tainting, entitas yang tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Pengakuan awal. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pengukuran instrumen keuangan. Yang pertama ada pengukuran awal. Pada saat pengakuan awal, entitas pada umumnya mengukur aset keuangan menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar tambahan biaya transaksi, kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kedua, pengukuran berikutnya. Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar. Biaya perolehan diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Setelah pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan menggunakan salah satu dari 3 atribut pengukuran sebagai berikut. Yang pertama ada biaya perolehan, yang kedua biaya perolehan diamortisasi, dan yang ketiga nilai wajar. Penghentian pengakuan. Pertama, penghentian pengakuan aset keuangan yaitu jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir dan entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria. Kedua, penghentian pengakuan kewajiban keuangan, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Lindung nilai. Akuntansi lindung nilai menurut salah satu ahli yaitu penggunaan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari risiko terkait perubahan nilai wajar atau fair value. Jenis lindung nilai yaitu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri. Kriteria lindung nilai. Pertama, pada saat dimulai ada dokumentasi formal atas hubungan dan tujuan. Kedua, lindung nilai diharapkan efektif atas perubahan nilai wajar dan arus kas. Ketiga, terdapat eksposur perubahan arus kas yang mempengaruhi laba rugi. Keempat, efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal. Dan yang kelima, dinilai secara berkesinambungan dan efektivitasnya tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan di mana lindung nilai tersebut ditetapkan. Instrumen lindung nilai ada 5, yaitu sebagai berikut. Kemudian, item yang dilindung nilai yaitu derivatif, penerbitan utang dengan suku bunga tetap, deposito inti tak berwujud, dan pendapatan dalam mata uang asing di masa depan. Demikian video dari kami mengenai PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kami ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang PSAK 55 Instrumen Keuangan, Pengakuan, dan Pengukuran. Definisi yang terdapat pada PSAK 50 digunakan juga pada PSAK 55, seperti derivatif 4 kategori instrumen keuangan, kontrak jaminan keuangan, terkait pengakuan dan pengukuran, dan terkait lindung nilai. Derivatif suatu instrumen keuangan dengan karakteristik nilai yang berubah akibat perubahan variabel yang telah ditentukan, sehingga tidak memerlukan investasi awal neto, atau memerlukan investasi awal neto
dengan jumlah yang lebih kecil dan dapat diselesaikan pada masa tertentu di masa depan. 4 kategori instrumen keuangan. Pertama, aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 2. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. 3. Pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan terakhir, aset keuangan tersedia untuk dijual. Kontrak jaminan kerja. Kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti kerugian karena debitur gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau syarat yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang. Biaya perolehan amortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurang dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga. Metode suku bunga efektif digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi atau metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Nilai wajar merupakan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Biaya transaksi merupakan biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Komitmen pasti merupakan perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan. Efektivitas lindung nilai yaitu sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang akan dilindung nilai. Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari instrumen campuran yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Selebihnya seperti yang tertera. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut jika yang berkaitan dengan pembelian aset keuangan yang reguler. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Pembelian atau penjualan aset keuangan reguler diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang diterapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pengukuran selanjutnya aset keuangan. Setelah pengukuran awal, entitas mengukur aset keuangan termasuk derivatif yang diakui sebagai aset pada nilai wajarnya tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul pada penjualan atau pelepasan lain. Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan. Setelah pengukuran awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Reklasifikasi. Entitas tidak mereklasifikasikan setiap instrumen keuangan dari yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh entitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas dapat mereklasifikasikan jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan pembelian atau penjualan kembali aset keuangan tersebut dalam waktu terdekat. Penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Hal yang dievaluasi yaitu pertama, untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, kedua, untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, dan ketiga, untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Nilai. Instrumen lindung nilai yaitu yang pertama, aset keuangan atau liabilitas keuangan derivatif, yang kedua, aset keuangan atau liabilitas keuangan non-derivatif, dan yang ketiga, instrumen yang melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor. Item yang dilindung nilai. Yang pertama, aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perakhiran transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan investasi neto pada operasi di luar negeri. Yang kedua, individual item, sekelompok atau bagian dari portofolio. Dan yang ketiga, untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya transaksi yang kemungkinan besar terjadi yang melibatkan pihak eksternal yang diberikan lindung nilai. Jenis hubungan lindung nilai, yaitu lindung nilai atas nilai wajar,
lindung nilai atas arus kas, dan lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4, kelas 5B di 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah Aniswari Dewi, Ari Saputra, Meliana Sativa Sandi. Tanpa membuang waktu, presentasi akan kami mulai. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewo Bagus Madi Ari Saputra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai PSAK 55 tentang akuntansi, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Pengaturan PSAK 55 mencakup yang pertama tujuan, ruang lingkup, definisi, kemudian yang kedua variatif melekat, yang ketiga pengakuan dan penghentian pengakuan, yang keempat pengukuran, kemudian yang terakhir lindung nilai, nilai wajar, arus kas, dan investasi neto. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Ruang lingkup diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk yang di bawah ini. Derivatif, instrumen keuangan atau kontrak lain dengan karakteristik antara lain yang pertama nilai berubah akibat dari perubahan variabel yang mendasari. Yang kedua, tanpa diinvestasi awal neto atau nilainya lebih kecil dari nilai kontrak sejenis yang memberi pengaruh yang sama terhadap perubahan faktor pasar, kemudian diselesaikan pada tanggal tertentu pada masa mendatang. Adapun pengertian dari derivatif melekat dapat dibaca seperti yang di bawah ini. Kemudian, klasifikasi instrumen keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Lihat pada paragraf 38 yang berkaitan dengan pemberian aset keuangan yang lazim atau reguler. Kemudian, penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Pengakuan dan penghentian pengakuan hanya dapat dilakukan jika entitas memenuhi ketentuan sebagai berikut. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan terjadinya penghentian dan pengakuan aset keuangan. Penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan atau bagian dari kewajiban keuangan dari neracanya jika dan hanya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Pertukaran di antara peminjam dan pemberi pinjaman yang saat ini ada di atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Demikian juga, modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang saat ini ada atau bagian dari kewajiban keuangan tersebut dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Penghentian pengakuan kewajiban keuangan. Syarat-syarat yang digunakan berbeda secara substansial apabila nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan syarat-syarat didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal berbeda sedikitnya 10% dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari kewajiban keuangan semula. Baik, saya Aniswari akan melanjutkan presentasi, dimulai dari pengukuran awal. Instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar, ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Harga pasar atas aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran. Dan untuk aset yang akan dibeli atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan. Pengukuran instrumen keuangan sebesar nilai amortisasi, premium, dan diskon di amortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang menyamakan antara nilai awal aset dengan nilai kini dari pembayaran yang diterima di masa mendatang. Nilai awal aset keuangan termasuk biaya transaksi dan biaya lain terkait dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan. Suku bunga efektif tidak selalu sama dengan suku bunga yang ditetapkan. Selanjutnya, ada transfer atau reklasifikasi. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai reklasifikasi dari masing-masing klasifikasi aset atau liabilitas yang diakui dalam PSAK 55, yakni utang dan piutang, nilai wajar melalui laba rugi, tersedia untuk dijual, dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Selanjutnya, setelah pengakuan dan pengukuran awal, maka diperlukan juga pengukuran selanjutnya. Dalam tabel ini dijabarkan mengenai pengukuran selanjutnya atas 4 klasifikasi yang sebelumnya telah saya jelaskan. Selanjutnya, ketentuan umum penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai apabila nilai tersetor atau biaya perolehan diamortisasi lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Evaluasi atas apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai harus dilakukan pada setiap tanggal neraca. Dan, bila terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka harus dilakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dan mengakui kerugian penurunan nilai. Selanjutnya, penurunan nilai aset keuangan yang dapat dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, yakni meliputi investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo serta pinjaman yang diberikan dan piutang, yang terdiri dari aset individual yang signifikan serta penilaian kelompok. Selanjutnya, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.
dan kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan. Selanjutnya, penurunan nilai kolektif aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, meliputi kelompok aset keuangan sejenis yang tidak signifikan secara individual dan aset keuangan yang signifikan secara individual yang tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual. Selanjutnya, jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. Dan jika pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Dan jumlah pemulihan aset keuangan tersebut diakui pada laporan laba rugi. Selanjutnya, penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual. Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan dapat dibuktikan dengan bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Dan jika pada periode berikutnya nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi. Saya Melena Silvasanda akan menunjukkan presentasi pengertian lindung nilai. Komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk pertukaran sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal-tanggal tertentu di masa depan. Perakhiran transaksi adalah transaksi di masa depan yang belum mengikat namun sudah diantisipasi. Instrumen lindung nilai terdapat dua, yaitu derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan non derivatif atau liabilitas keuangan non derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai. Item yang dilindungi nilai adalah aset liabilitas komitmen pasti perakhiran transaksi yang sangat mungkin terjadi atau investasi neto pada operasi di luar negeri yang menyebabkan entitas menghadapi resiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan dan diterapkan sebagai item yang dilindung nilai. Efektivitas lindung nilai sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang diatribusikan pada risiko yang akan lindung nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Berikut ini melakukan perlakuan lindung nilai akuntansi dan tujuannya. Instrumen lindung nilai dijelaskan pada paragraf 93 sampai 111. Pada umumnya, terdapat satu ukuran nilai wajar untuk instrumen lindung nilai secara keseluruhan, dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam nilai wajar saling terkait. Satu instrumen lindung nilai dapat ditetapkan sebagai lindung nilai atas lebih dari satu jenis risiko sepanjang risiko yang dilindung nilai dapat diidentifikasi secara jelas. Keefektifan dari lindung nilai dapat dibuktikan dan dimungkinkan untuk memastikan bahwa terdapat penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan posisi risiko yang berbeda. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai hanya instrumen yang melibatkan pihak eksternal. Item yang dilindung nilai yaitu aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perakhiran transaksi yang kemungkinan bisa terjadi, investasi neto pada operasi di luar negeri, dan juga dapat berupa individual item, sekelompok, atau bagian dari portofolio. Berikut ini perbedaan fair value hedge dan cash flow hedge. Nilai lindung nilai atas nilai wajar, yaitu suatu lindung nilai terhadap exposure, perubahan nilai wajar atau aset atau kewajiban yang telah diakui, komitmen pasti yang belum diakui atau sebagian yang telah diidentifikasi dari aset, kewajiban atau komitmen pasti tersebut yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Berikut ini perlakuan dan pengakuan keuntungan atau kerugian lindung nilai atas nilai wajar. Dan selanjutnya itu jenis lindung nilai atas arus kas, yaitu suatu lindung nilai terdapat exposure variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui, atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Berikut ini pengakuan dan perlakuan jenis lindung nilai atas arus kas. Selanjutnya itu lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri, hampir sama seperti lindung nilai arus kas. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Terima kasih. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya
I Gusti Nyoman Bagus Rama Mahamerta, NIM 115. Saya I Gede Budiarto, NIM 181. Saya Dewa Gede Jemar Nugraha, NIM 151. PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Tujuan: mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Ruang lingkup PSAK 55. Pernyataan ini diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali untuk 1. Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. 2. Hak dan kewajiban dalam sewa. 3. Hak dan kewajiban pemberi kerja. 4. Instrumen keuangan terbitan entitas. 5. Hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi. 6. Kontrak antara pengakuisisi dan penjual dalam kombinasi bisnis. 7. Komitmen pinjaman yang diberikan selain dari yang dijabarkan. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki 3 karakteristik berikut. 1. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan. 2. Tidak memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan. 3. Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Pengukuran. 1. Instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. 2. Harga pasar atau aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan adalah harga penawaran, dan untuk aset yang akan dibeli atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaan. 3. Pengukuran instrumen keuangan sebesar nilai amortisasi premium dan diskon di amortisasi dengan menggunakan effective interest rate. Selanjutnya, klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, aset keuangan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dinyatakan sebagai aset keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan, misalnya untuk dijual dalam waktu dekat pada masa mendatang atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Contoh aset derivatif dan investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang dimiliki dalam portofolio diperdagangkan. Yang kedua, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Contoh investasi dalam instrumen utang yang mempunyai kuotasi harga di mana entitas memiliki niat dan mampu memiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah dibentuk dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Contoh piutang usaha, pinjaman yang diberikan, dan piutang wesel. 4. Aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam ketiga kategori di atas. Contoh, investasi dalam instrumen utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kategori lain. Kategori liabilitas keuangan. Kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Contoh liabilitas derivatif dan liabilitas diperdagangkan lainnya. Yang kedua, kewajiban lain. Contoh utang usaha, utang wesel, dan efek utang yang diterbitkan. Selanjutnya adalah tenting. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Dalam kurun waktu tahun berjalan atau 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan atau more than insignificant sebelum jatuh tempo. Selanjutnya adalah pengecualian tenting rule. Yang pertama dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali. Yang kedua terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat. Yang ketiga, terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. Selanjutnya, penghentian pengakuan aset keuangan. Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika: yang pertama, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Selanjutnya, penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Entitas mengeluarkan kewajiban keuangan atau bagian dari kewajiban keuangan dari neracanya jika dan hanya jika
Yang pertama adalah kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Yang kedua adalah pertukaran di antara peminjam atau pemberi pinjaman yang saat ini ada atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru. Yang ketiga, modifikasi secara substansial atas ketentuan kewajiban keuangan yang saat ini ada atau bagian dari kewajiban keuangan tersebut dicatat sebagai penghapusan kewajiban keuangan awal dan pengakuan kewajiban keuangan baru.